Selamat sore. Izin Bapak Presiden. Izin Bapak Presiden dengan hormat dilaporkan pada malam hari ini 7 Desember 2025 hari Minggu di posko bencana bertempat di Kota Banda Aceh telah hadir 10 Menteri Kabinet Merah Putih yang langsung terkait mengenai penanganan dan pemulihan bencana. Turut hadir Kapolri, Panglima dan Wakil Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Laut dan Udara, Kepala BNPB, kemudian turut hadir Gubernur, Pangdam dan Kapolda Provinsi Aceh, serta Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang melalui Zoom. Selanjutnya dengan hormat, Bapak Presiden berkenan memberikan arahan. Selamat malam saudara sekalian. Terima kasih kehadiran saudara di Banda Aceh. Hari ini saya datang untuk kedua kalinya dan tadi saya bersama Gubernur Aceh dan beberapa pejabat melihat langsung kondisi di Biren, melihat pembangunan jembatan Bailey yang tengah dikerjakan oleh PU dan dibantu oleh TNI, dan saya melihat pekerjaannya juga berjalan dengan baik. Diharapkan dalam 1 minggu ini sudah bisa beroperasi sehingga jembatan-jembatan selanjutnya bisa sudah mulai dibuka. Kemudian saya dapat laporan kondisi memang cukup memprihatinkan. Ya, sawah juga banyak yang rusak. Menteri Pertanian ada di sini? Tidak ada ya? Oke, kemudian dicatat aja. Kemudian bendungan-bendungan cukup banyak yang jebol ya. Yang besar-besar maupun yang kecil-kecil. Irigasi ini sangat penting nanti. Kemudian Gubernur dan para bupati melaporkan cukup banyak perumahan yang harus kita bantu untuk dibangun kembali. Tapi secara umum sementara saya melihat kegiatan kita cukup masif, responsif ya. Di beberapa tempat memang masih tantangan karena kondisi alam juga masih harus kita perhatikan. Mungkin ada hal-hal yang mau dilaporkan ke saya secara khusus, Pak Gubernur atau para menteri. Silakan. Kepala BNPB, silakan. Terima kasih Pak Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak-Bapak Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf Angkatan, dan Bapak Ibu sekalian para direktur, izinkan kami menyampaikan laporan per hari ini Bapak Presiden. Kami laporkan untuk korban jiwa per hari ini meninggal dunia 921 orang, hilang 392 orang, mengungsi 975.079 orang. Itu rinciannya
Ini di tiga provinsi, Ya. baik Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Ya. Untuk di Aceh sendiri yang meninggal dunia 366 orang, hilang 97 orang, dan mengungsi 914.202 orang. Kemudian kami laporkan per provinsi, Bapak Presiden. Yang pertama untuk Aceh, kami laporkan untuk yang terisolir, daerah yang masih cukup berat, ada 2 kabupaten di Aceh ini adalah Bener Meriah dan Aceh Tengah, Bapak Presiden. Karena gampong atau kelurahan yang terdampak itu masih ratusan, ada untuk Bener Meriah 232 desa atau gampong, Aceh Tengah 295 desa di 14 kecamatan. Tetapi yang lainnya seperti Aceh Tamiang yang kemarin belum bisa masuk, sekarang sudah relatif sudah bisa masuk bantuan dari darat, meskipun jumlah gampong yang terdampak juga masih 216 gampong. Kemudian untuk Aceh Tamiang, kemudian kami masuk ke akses jalan nasional yang masih putus, yang menonjol ada 3 titik, Bapak Presiden. Yang pertama adalah ruas jalan Merudu ke Batas Pidijaya. Di situ ada jembatan Merudu, itu masih putus. Kemudian yang Bapak Presiden tadi tinjau, itu adalah Kota Biren yang menghubungkan Biren dengan Bener Meriah. Itu namanya jembatan Tepin Mane. Kemudian ada satu lagi, Bapak Presiden, yaitu ruas jalan Kota Biren dan Aceh Utara. Itu juga masih putus, sehingga mengakibatkan ada 2 kabupaten kota di Biren dan Aceh Tengah ini masih belum bisa diakses lewat darat. Tapi ini masih dikerjakan terus oleh Bapak Menteri PU dan Satgas Gabungan. Mungkin nanti berkenan juga Bapak Menteri PU akan menjelaskan proses sampai per hari ini. Kemudian kami laporkan stok logistik. Jadi kami punya stok logistik di masing-masing provinsi. Untuk di Aceh sendiri, stok logistiknya ada di sini yang terpusat di Bandara Iskandar Muda. Ini yang per hari ini sudah tersalur ke daerah kabupaten kota sebanyak 166,8 ton. Kemudian buffer stoknya 103,7 ton. Ini adalah yang barang-barang memang membolehkan atau memerintahkan kita untuk menyalurkannya ke daerah. Banyak juga yang langsung ke daerah kabupaten kota, tidak melalui posko kami, sehingga tentu saja di lapangan ini lebih banyak lagi, Bapak Presiden. Ini contoh-contohnya barang-barang yang sudah tersalur, jadi bukan hanya permakanan, tapi juga meliputi kebutuhan dasar daripada seluruh masyarakat terdampak, termasuk pakaian dan sebagainya. Kemudian kami laporkan jaringan komunikasi, Bapak Presiden, dari 18 kabupaten kota yang terdampak di Provinsi Aceh. Ini 15 sudah mulai pulih, ada 5 yang masih menggunakan internet WiFi Starlink untuk mengkoneksikannya, yaitu Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, dan Aceh Tamiang. Ini secara berangsur-angsur akan kita normalkan sehingga masyarakat ini bisa berkomunikasi keluar. Tetapi tidak ada lagi yang sama sekali tidak bisa berkomunikasi, karena sudah kita dorong internet Starlink dari berbagai kementerian, lembaga, dan masyarakat. Kalau itu kampung-kampung yang sekian ratus masih belum tembus darat sudah bisa wifi. Wifi-nya sudah bisa terbatas, Bapak Presiden. Jadi sekarang kantor-kantor Kodim, kantor bupati, kantor-kantor pemerintah itu tempat berkumpulnya masyarakat. Di samping mendapatkan logistik, mereka juga mendapatkan sinyal, begitu Pak Presiden. Tentu saja masih kurang. Ini akan kita terus dorong, Bapak Presiden. Nanti kami akan laporkan barang-barang yang sangat diperlukan, yang mendesak untuk 3 provinsi tersebut. Kami laporkan untuk listrik di Provinsi Aceh, ini dari 23 kabupaten kota per hari ini 81%, Bapak Presiden. Ini akan terus diupdate. Tadi kami mendapat arahan dari Bapak Menteri SDM, besok siang jam 12.00 seluruh Aceh ini sudah 100%. Kemudian, Alhamdulillah. siap. Kemudian di Rut PLN bisa. Bisa Pak, kalau sampai malam ini Pak, untuk Aceh Tengah nyala jam 20.30 Pak, Aceh Tengah.
kemudian Benar Meriah itu nyalanya jam 20.45, kemudian Aceh Tamiang jam 20.30, itu sudah nyala semua. Kemudian untuk Banda Aceh ini Pak, untuk bisa full 100% itu besok siang sampai besok malam. Kalau malam ini baru 95%. Oke. Gayu luas ini sebenarnya tadi pagi sudah nyala Pak. Gayu luas tadi sudah nyala. Sekarang tinggal kita butuh waktu 12 jam untuk menutup puncak sehingga tidak ada persoalan lagi pada ada. Baik, izin kami lanjutkan Bapak Presiden. Untuk air bersih ini masih ada beberapa yang masih belum lancar karena sumber air bersihnya terkena banjir Bapak Presiden. Ada di Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, Kota Lok Sumawe, Biren, Pidijaya, dan Benar Meriah. Ini tentu saja juga terus dilaksanakan perbaikan. Nanti Menteri PU juga akan melaporkan terkait perbaikannya per hari ini. Kemudian BBM kami laporkan Bapak Presiden, untuk Aceh Tamiang, ini Aceh Tamiang memang yang semula paling parah Bapak Presiden. Tapi tadi sudah kami laporkan karena sekarang sudah tembus jalan darat sehingga kondisinya sedikit demi sedikit membaik begitu. Ini 3 dari 7 SPBU di Aceh Tamiang sudah bisa beroperasi, 4-nya masih perbaikan. Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, PD sudah 100% SPBU beroperasi. Banda Aceh, Aceh bagian barat juga 100% normal. Benar Meriah, Aceh Tengah ini memang yang tadi kami laporkan masih terisolir. Dan Gayo Luas ini masih dikirim lewat udara. Nah, untuk BBM ini kami juga bisa mengirimkan lewat udara Bapak Presiden. Kemarin kami kirimkan dari Bandara Kuala Namu menggunakan pesawat Hercules. Ada beberapa syarat yaitu drumnya harus baru dan segel tutupnya harus disegel. Tapi bisa lewat udara. Nah, kami akan coba Itu juga mendarat di mana? Mendarat di mana? Mendarat di Benar Meriah di Bandara Rebele Bapak Presiden. Itu Bandara Rebele, Hercules bisa mendarat ya? Hercules pakai Hercules Bapak Presiden kemarin. Siap. Hari ini sudah tergeser satu tertinggi maupun 12 km Bapak, dari Sodo, Medan menuju ke Rembele. Kemudian isinya sudah dipenuhi up to 12.000. Bisa tembus. Pakai Hercules. Oh, pakai Hercules. Iya, pakai. Kemudian untuk Pertalite ada 25 ton dan solar 25. Jadi ada 10.000 liter solar maupun Pertalite yang dibutuhkan pakai Hercules. Siap. Kemudian LPG juga ini yang Aceh Tengah masih terkendala Bapak Presiden. Tadi kami sudah mendapat arahan dari koordinasi dengan Direktur Pertamina, mungkin juga ini nanti dibahas khusus untuk Aceh Tengah. Karena Aceh Tengah itu memang sebelum jembatan itu tersambung, ini masih belum bisa didatangi dari mana-mana. Harus terpaksa lewat udara. Kami laporkan untuk seluruh daerah terisolir meskipun ratusan, logistik semuanya sudah masuk Bapak Presiden. Meskipun jumlahnya mungkin harus terus ditambah karena hanya lewat udara, terbatas dari segi kapasitas. Itu kampung-kampung yang terisolasi Semuanya sudah didorong logistik pakai pakai udara. udara, baik didaratkan helinya maupun secara airdrop Bapak Presiden. Airdrop. Siap. Airdrop pakai payung barang. Ada yang pakai payung, jadi kami tidak ada lagi yang dilempar ke bawah begitu Pak Presiden. Kita helikopter kita bisa pakai ini nggak ya? Sling load. Ada sling loadnya. Mungkin sling load lebih banyak dan lebih cepat ya. Kami mengirimkan satu genset besar Bapak Presiden Pakai sling load? pakai sling load Oke. didaratkan di Aceh Tengah. Bagus. Siap, pakai pesawat MI Bapak. Kemudian fasilitas kesehatan Bapak Presiden kami laporkan ini untuk rumah sakit umum dari 65 yang rusak ringan 7, rusak sedang 17, rusak berat 1 sudah beroperasi 58. Tidak beroperasi secara penuh ada 6, 1 Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tengah, Benar Meriah, dan Gayo Luas. Untuk jumlah puskesmas ini dari 309 puskesmas, sebagian besar sudah beroperasi 251 puskesmas, ada yang tidak beroperasi 58. Kemudian kami masuk untuk dukungan alutsista Bapak Presiden, ini cukup baik di Angkatan
baik di darat, laut, udara. Ini kami untuk udara saja untuk di Aceh ini kami ada 15 heli dan 7 pesawat, baik milik TNI, milik Polri maupun kami adakan dari swasta. Seperti contoh kemarin untuk mengangkut genset besar ke Bener Meriah, Aceh Tengah yang terisolir, kami harus menggunakan heli Sikorsky, itu bisa masuk ke Aceh Tengah. Itu di Aceh saja berarti ada 22 helikopter ya? Siap, betul Bapak Presiden. Kemudian untuk data yang kerusakan Bapak Presiden, ini kami sudah mulai mendata. Ini secara per hari ini Bapak Presiden, rumah masyarakat yang rusak itu sampai 37.546, baik yang rusak berat ini termasuk yang hilang kena sapu banjir, kemudian rusak sedang dan rusak ringan. Itu kami untuk menentukan rusak sedang dan ringan ada kriterianya. Kemudian jembatan, jalan, tempat ibadah, sekolah, pondok pesantren, rumah sakit, puskesmas, termasuk juga kerugian lahan pertanian, ternak, sawah, kebun, tambak, dan perkantoran. Tentu saja data ini belum akurat Bapak Presiden, masih terus kami lengkapi. Kami berkoordinasi dengan Kementerian PU. Tadi dari Bapak Menteri PU khusus untuk Aceh saja, pemulihan sampai dengan saat ini kondisi seperti semula membutuhkan anggaran 25,41 triliun. Selanjutnya kami masuk Sumatera Utara Bapak Presiden. Sumatera Utara yang masih terisolir tinggal 2 kabupaten dari 18 kota yang terdampak, 7 desa terisolir. Ini Humbang Hasundutan 1 kecamatan dan Tapanuli Utara ada 7 kecamatan. Kemudian Tapanuli Utara yang dua kabupaten kota yang masih tadi katakan terisolir, ini ada 2 kecamatan yang Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan ada 6 kecamatan. Ini semuanya juga sudah didistribusikan logistik lewat udara. Untuk jalan yang masih belum tembus Tapanuli Utara, ini adalah 1 jalur Bapak Presiden dari Tapanuli Utara ke Tapanuli Tengah lewat Sibolga. Itu masih ada daerah Adian Koting, ini sedang dikerjakan terus Bapak Presiden, baik oleh Kemenpu maupun Satgas TNI. Per hari ini mungkin Satgas sudah bisa masuk 40 km lebih, karena begitu saya tinggal ke Aceh kemarin sudah 38 km. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, 1 minggu dari sekarang ini sudah bisa tembus, sehingga kalau ini bisa tembus Tapanuli Tengah yang Bapak Presiden datang dengan Sibolga ini sudah pulih hampir 100% Bapak Presiden. Meskipun Tapanuli Tengah dengan Sibolga ini sekarang logistik, air, listrik tidak masalah karena bisa disuplai lewat laut. Kemudian untuk jalan Tapanuli Selatan ke Mandailing Natal ini belum bisa dilewati roda 4, tetapi roda 2 sudah bisa melewati. Kalau Mandailing Natal dari Sumatera Barat bisa tembus nggak? Secara umum bisa Bapak? Dari selatan? Bisa dari selatan. Sudah bisa tembus Bapak. Kemudian logistik di Bandara Silangit, Sumatera Utara juga banyak Bapak Presiden, yang sudah terdistribusi 193 ton, buffer stoknya juga masih ada 165 ton, baik pangan minum, sandang, sarana kebersihan, logistik, dan alat komunikasi. Kemudian jalur komunikasi di Sumatera Utara ini sudah pulih 100% Bapak. Kemudian untuk listrik ini terakhir per sore ini 99,9% dari Bapak Direktur Utama PLN, karena ada 2 desa yaitu Desa Tuka dan Desa Sorkang ini masih padam karena 2 desa itu masih terkena banjir. Oh, Desa Tuka barusan katanya sudah menyala Bapak Presiden, jadi tinggal 1 saja Desa Sorkang. Kemudian untuk PDAM di Sumatera Utara ini datanya Bapak Presiden, Mandailing Natal 100%, Tapanuli Selatan 90%, yang masih agak berat Tapanuli Tengah. Tadi itu Bapak Presiden yang kami laporkan karena masih ada daerah yang terisolir, nunggu tembus dulu jalan daratnya sehingga nanti listrik juga arus pendek bisa dipasang di situ. Kemudian kami laporkan untuk alutsista di Sumatera Utara juga cukup, baik darat, laut, dan udara.
Dan mungkin nanti setelah beberapa hari ke depan, setelah Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah nanti sudah lebih baik, sebagian kami geser juga ke Aceh, Bapak Presiden. Kemudian untuk data sementara untuk wilayah Sumatera Utara, datanya seperti itu Bapak Presiden. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk mengembalikan kondisi semula. Ini rehabilitasi rekonstruksi membutuhkan anggaran sekitar 12,88 triliun. Tentu saja data ini masih terus kami perbaiki secara terus-menerus. Kemudian Sumatera Barat, Pak Presiden, kami laporkan kondisinya sudah lebih baik. Tinggal dua kabupaten yang ini masih penanganan khusus, yaitu Agam. Ini ada beberapa kecamatan, ada 5 nagari yang masih terisolasi, dan pesisir selatan ada 1 kecamatan dan 3 nagari yang terisolasi. Kemudian juga untuk daerah terdampak, ini 2 kabupaten, pesisir selatan dan Agam, ada beberapa nagari. Ini pun kami sudah drop logistik secara terus-menerus. Di pesisir selatan yang masih lewat udara, tetapi yang di Agam di samping lewat udara juga bisa lewat darat dan bisa lewat laut, lewat air gitu. Kemudian kami laporkan untuk jalur transportasi di Sumatera Barat, untuk jalan nasional tinggal 1 yang menghubungkan Padang Bukit Tinggi lewat Lembah Anai, Bapak Presiden. Tapi tidak terputus sama sekali, karena untuk menuju Padang ke Bukit Tinggi itu bisa ada jalan-jalan alternatif. Kemudian untuk jalur provinsi, ini yang masih dikerjakan adalah jalur provinsi dari Cincin Padang Pariaman ke Malalak Agam. Ini 3 minggu lagi selesai. Kemudian dari Padang luar Bukit Tinggi menuju Maninjau, ini pun masih dikerjakan. Informasi dari Kemenpu 1 minggu lagi selesai. Logistik sama Pak Presiden, lengkap di Bandara Internasional Minangkabau. Per hari ini sudah tersalur 98,8 ton dan kami masih punya sisa 24,12 ton. Untuk komunikasi di Sumatera Barat sudah pulih 100%. Kemudian listrik ini juga sudah pulih 100%. Untuk air secara perlahan masih ada 21 kecamatan dan 7 kabupaten kota yang masih dipulihkan. Kemudian untuk alutsista membantu dropping logistik untuk di Sumatera Barat juga cukup dan memadai. Kami laporkan untuk Sumatera Barat hasil penghitungan sementara dari Kemenpu untuk memulihkan ke sebelum terjadi bencana atau menjadi lebih baik, ini membutuhkan anggaran 13,52 triliun. Kemudian kami punya klaster logistik nasional di Lanut Halim Perdana Kusuma, Bapak Presiden. Ini juga barang-barang cukup banyak terus berdatangan. Sekarang di Halim Perdana Kusuma kami memiliki stok 629.765 kg barang-barang. Ini kami salurkan ke Sumatera, baik ke Aceh, ke Sumbar maupun ke Sumut. Dan kami gunakan berbagai alat transportasi, baik udara, milik TNI AU, kemudian kapal laut. Kami laporkan juga dari TNI AL juga mendukung 14 kapal laut, Bapak Presiden. Kemudian juga kalau memang barangnya banyak, kami juga menggerakkan charter dari swasta. Selanjutnya kami laporkan juga dari kementerian lembaga lain juga turun semuanya membantu. Salah satu contoh saja ini Bapak Presiden dari Kemensos juga melaksanakan pendirian dan penanganan dapur lapangan. Ini setiap titik sudah bekerja sama dengan kami. Kemudian ini kebutuhan mendesak Bapak Presiden di masing-masing wilayah, karena di daerah-daerah terisolir ini membutuhkan barang-barang yang seperti ini. Kami contohkan ada 18 barang. Yang pertama jembatan beli Bapak Presiden, kemudian genset, ada tenda keluarga. Memang seminggu ini Bapak Presiden kami fokus untuk mengirim logistik permakanan. Nah, tentu saja untuk jumlah tenda, baik tenda pengungsi maupun tenda keluarga masih kurang. Sehingga kalau ada sebagian pengungsi yang masih mengungsi seadanya, ini yang kami terus perbaiki supaya mereka bisa tinggal di tenda-tenda yang lebih layak.
Kemudian mobil tangki air, rata-rata air bersih juga terganggu ini Pak Presiden di masing-masing kecamatan, masing-masing desa. Kami juga mohon pengadaan mobil tangki. Kemudian juga masih ada beberapa daerah yang terisolir yang jalur transportasinya menggunakan air. Ini juga ada perahu, baik perahu rubberboat maupun perahu polietilin. Ini motor roda 3 diperlukan untuk mengangkut sampah Pak Presiden. Karena sampah bertaburan dan alat-alat transportasi di kabupaten kota yang terisolir itu lumpuh Pak Presiden. Seperti contoh di Aceh Tamiang kami masuk, tidak ada satu kendaraan pun yang bisa jalan, sehingga harus dibantu dari luar Pak Presiden. Kemudian toilet portable, sepeda motor trail ini juga sangat berguna bagi mobilitas pasukan. Internet Starlink Pak Presiden ini sangat membantu. Kemudian ada pompa untuk membersihkan rumah-rumah, kantor, lingkungan yang terendam lumpur atau kotor. Kemudian mobil dapur umum, mobil angkut sewa, ini kami juga bekerja sama dengan TNI Pak Presiden. Jadi transportasi ke kecamatan, ke desa, Pak Bupatinya nggak punya sarana angkut Pak Presiden. Seperti di Aceh Tamiang nggak punya sarana angkut, sehingga harus kita sewakan. Nah, kemarin kita minta bantuan Kodam 5 Kodam 1 Bukit Barisan 5, kemudian kami sewakan 5, kami BP-kan ke Pak Bupati, paling nggak 1 bulan begitu. Kalau Pak Bupatinya punya 10 kendaraan. Apa itu? Truk Bapak. Truk untuk mengangkut personil, mengangkut barang-barang begitu Bapak. Kemudian juga ada pakaian anak-anak, pakaian dewasa, obat-obatan, dan pasukan BPTNI Bapak Presiden. Jadi untuk menembus titik-titik desa, kemudian kecamatan, itu perlu bantuan pasukan TNI Polri Pak Presiden. Sesuai kebutuhan. Nah, kalau seperti Aceh Tamiang kami paling sedikit 300 orang kemarin. Itu juga digunakan untuk membantu membersihkan rumah sakit yang kondisinya parah, sehingga kalau dibersihkan oleh pasukan TNI Polri dan relawan itu dalam beberapa hari bisa bersih dan bisa beroperasi lagi. Kemudian kami laporkan ini secara nasional Bapak Presiden dari Kementerian PU dengan penjumlahan dari 3 provinsi, estimasi yang diperlukan dana adalah sekian Bapak Presiden, 51,82 triliun. Kemudian rencana aksi tindak lanjut kami sarankan atau kami lakukan ada 7 poin Bapak Presiden. Yang pertama yang akan kami lakukan setelah ini adalah meningkatkan pelayanan korban, pengungsi dan masyarakat umum. Kemudian mendistribusikan hak-hak santunan ahli waris bagi korban yang meninggal dan hilang Bapak Presiden. Kemudian memang ini stok mencukupi logistik yang permakanan baik nasional maupun provinsi. Ini segera kami akan dorong sampai tingkat yang terbawah, sampai dengan tingkat desa, gampong dan nagari. Kemudian kami juga untuk daerah-daerah yang relatif sudah pulih seperti di Sumatera Barat, sebagian di Sumatera Utara, ini kami akan masuk tahap rehabilitasi rekonstruksi Bapak. Jadi tidak sama-sama nih Bapak Presiden. Jadi daerah yang sudah lebih baik dia bisa duluan. Jadi masyarakat yang sekarang tinggal di pengungsian kita alihkan ke hunian sementara. Hunian sementaranya akan dibangun oleh, kalau kami boleh, itu oleh Satgas TNI Polri Bapak Presiden. Kemudian yang untuk pembangunan huntara itu TNI Polri. Kemudian untuk huntap, hunian tetap Bapak Presiden, setelah huntara jadi kemudian dibangun hunian tetap, kami mohon yang relokasi yang harus pindah itu kami mohon dari Kementerian PKP yang membangun Bapak Presiden. Kemudian yang tanahnya tidak harus pindah karena mungkin banjirnya dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tapi rumahnya rusak, itu kami perbaiki oleh Satgas BNPB. Ini salah satu contoh Pak Presiden. Ini contoh hunian sementara Pak Presiden. Ini hunian sementara apabila tanahnya cukup dari pemerintah daerah. Ini satu keluarga. Itu apa? Satu keluarga per preset. Luasnya berapa itu? Luasnya tipe 36 Pak Presiden, 8 kali 5 Pak Presiden. 3. Jadi daripada mereka tinggal di tenda, ini lebih representatif mereka tinggal di hunian sementara Pak Presiden. Ini bisa bertahan. Satu hunian harganya berapa? Harganya sekitar 30 juta Pak Presiden. Satu hunian sementara. Ada WC kamar mandi. Ada WC kamar mandi, siap.
di dalam satu, tapi karena Huntara ini 30 juta ya? 30 juta Pak Presiden. Itu bahannya apa itu prefabnya? 36 ya? Ya, tipe 36 Pak Presiden. Saya kira termasuk murah itu. Ya, 36. Siap. Tapi ini hunian sementara Pak Presiden. Harga Jadi 30 juta. Jadi seperti hanya dia tinggal kepala keluarga tuh hanya tinggal maksimal setahun Pak Presiden. Maksimal di situ setahun. Setahun. Setelah itu baru dipindahkan ke hunian tetap yang lebih layak. Ini adalah kalau misalnya Tapi kalau prefabnya bagus itu bisa lebih dari 1 tahun tuh. siap, Iya kan? siap betul. Hanya konsep kita mungkin mohon izin menyarankan hunian sementara tidak lebih dari 1 tahun kecuali beberapa kejadian karena memang pembagian tugasnya kepala daerah harus menyiapkan lahan, pemerintah pusat yang membangun Pak Presiden. Nah lahannya ini kadang-kadang yang agak bermasalah lama sehingga terpaksa lebih dari 1 tahun. Karena itu kita bangun yang lebih layak dan bisa lebih dari 1 tahun. Ini kalau tanahnya cukup Pak Presiden, kalau tanahnya tidak cukup kami bangun seperti ini Pak Presiden. Jadi bentuk barak, tetapi ini lebih nyaman daripada ditinggal di tenda Pak Presiden. Iya. Kemudian Berapa lama bisa bikin hunian sementara seperti ini? seperti di di Lewotobi Pak Presiden, Satgas Kodam 9 Udayana itu memindahkan 8.000 KK di Gunung Lewotobi, sekarang sudah masuk ke Huntara semua, tidak sampai 6 bulan, 1 tahun Pak Presiden bisa. Karena Membangunnya berapa lama membangunnya? membangunnya 6 bulan Pak Presiden. 6 bulan jadi Pak Presiden. Memindahkan 8.000 KK. Kalau bisa lebih cepat ya. Lebih cepat Pak Presiden. Kalau bisa lebih cepat dari 6 bulan ya. Siap, karena itu kami mohon dari Satgas TNI Polri Bapak Presiden. Iya. Seperti yang dilakukan di Gunung Lewotobi, kita gunakan Satgas TNI Polri. Iya. Model barak ini kalau tanahnya kurang Pak Presiden. Mas? Kalau tanahnya kurang. Hmm. Tapi kalau tanahnya cukup, pemerintah daerah bisa langsung membagi 8 kali 10 meter per KK. Nanti bagian belakangnya dibuat Huntara, bagian depannya dibuat Huntap. Nanti nyambung Pak Presiden. Jadi Oke. itu milik dari satu keluarga terdampak. Tapi kalau memang nggak ada daripada mereka lama tinggal di tenda, ini kami gunakan ini model barak untuk menampung para pengungsi yang tinggal di tenda-tenda tersebut Pak Presiden. Saya kira lahannya harusnya ada lah. Siap, Ya. siap. Nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, semua KL dan terutama ATR ya, ATR kehutanan, ATR BPN ya, dicek semua. Recording in progress. Kalau perlu HGU bisa dicabut sementara, dikurangi ya. Siap, Ini kepentingan rakyat yang lebih penting. siap, Ya, lahan harus ada. siap Pak Ya. Presiden. Kemudian ini Dan juga pikirkan kalau prefab mungkin kalau ada fabrikasi lebih murah, kita berpikir mungkin 2 tingkat. siap, Ya kan kalau siap, untuk mengurangi lahan ya. siap. Menteri Perumahan gimana lahan bisa ya? Tapi nggak biar selesai dulu BNPB. Siap. Kemudian ini untuk yang dikerjakan oleh Kementerian PKP Pak Presiden. Jadi satu hamparan ini bisa memindahkan beribu-ribu KK Pak Presiden. Nah, tapi kalau ini yang di PKP ini yang mencrok-mencrok Pak Presiden. Ini Kementerian PKP. Perumahan Pak Presiden. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Oh, Siap. Kementerian disingkat PKP. Siap. Rumah. Ini sudah dibangun. Ini contoh Pak Presiden. Ini Sudah contoh penyebab bencana yang Gunung Semeru Pak Presiden tahun 2023. Ini dibangun di daerah yang aman. Ya. Ada 1956 kakak dibangun oleh Kementerian PKP dan begitu erupsi 2024-2025 kemarin tidak ada yang korban satupun di sini. Tidak sampai ke sini sakalnya. Artinya pemilihan tepat titik relokasi sudah tepat. Jadi nanti kombinasi Pak Presiden ada yang relokasi pusat seperti ini, ada juga yang relokasi mandiri Pak Presiden.
Nah, masyarakat sendiri yang menentukan tanahnya. Nah, biasanya mencrok di sela-sela kampung, ini kami bangun sendiri. Ini hunian tetap Recording stopped. anggaran 60 juta cukup. Selama ini cukup, tapi kalau memang Pak Presiden ingin kami lebih senang Pak Presiden kalau Lebih dinaikkan. senang terus minta Siap. naik. Ya lebih senang gitu. Karena 60 juta Kasihan Menteri Keuangan, Pak. sudah mepet Pak Presiden, Apa? tapi sudah sangat minim 60 Ya. juta. Tapi seandainya tidak ada ini bisa jadi seperti ini. Oke. Itu kelihatan bagus 60 juta itu. Hah? Ya. Ya. 60 juta karena tidak relokasi Pak Presiden, nanti si penerima itu bisa nambah dengan uangnya sendiri Pak. Oke. Siap. Iya, iya. Mungkin punya keluarga di kampung, Iya, punya iya. anak yang Iya, iya. punya gaji, dia nambah bisa Pak Presiden. Jadi 60 juta bantuan dari pemerintah namanya Recording in sebulan, Pak progress. Presiden. Tapi tidak dalam bentuk uang Pak Presiden, dalam bentuk rumah. Karena khawatir kalau bentuk uang nanti jadi Oke. yang lain Pak Presiden. Mungkin tentunya kita hitung kenaikan harga ya, inflasi dan sebagainya. Siap. Oke. Mungkin itu Pak Presiden yang bisa kami laporkan. Baik. Selanjutnya mohon petunjuk dan arahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi kembali hitungan PU total rehabilitasi berapa tadi? 51,8. Ini hitungan saya. Hampir mirip ya. Hah? Mirip. Ya sebelum kau ajukan aku udah hitung. Mirip. Mirip tapi saya nggak kasih tahu berapa hitungan saya. Nanti kamu keenaan. Ya, pokoknya kemampuan kita ada. Tentunya kita laksanakan dengan teliti dan manajemen yang terbaik. Baik, laporan lagi silakan. Ada menteri-menteri yang melaporkan apa? PU sekarang? Oh ya. Kami laporkan dalam rangka antisipasi pasca bencana ini yang mungkin yang sangat diperlukan bagi pengungsi adalah penyakit yang akan ditimbulkan setelah terjadinya bencana. Ada 3 macam penyakit yang perlu menjadi perhatian utama adalah yang diare, infeksi saluran pernapasan, dan juga penyakit kulit. Oleh karena itu, kami sudah mempersiapkan di luar dari alut yang disediakan untuk kebutuhan tanggap darurat. Kami menyiapkan 3 helikopter independen yang terdiri dari 1 perkuatan yang kami terima, kemudian 2 helikopter yang kami sewa. Ini diperuntukkan menjadi tim kesehatan mobil di tiap-tiap provinsi yang independen. Jadi dia tidak dibebani distribusi logistik, tapi dia khusus untuk keliling ke tempat pengungsi, melakukan pemeriksaan untuk 3 hal yang saya sebutkan tadi, baik itu di Sumatera Utara, Aceh, dan juga di Sumatera Barat. Jadi kami menyiapkan ini termasuk awaknya. Oleh karena itu kami mengharapkan bantuan dari Menteri Kesehatan. Kalau bisa ada dokter, ini sangat membantu supaya dia yang turun ke tempat-tempat pengungsi untuk pemeriksaan kesehatan sekaligus pengobatan. Kami dari Baharwat, Bapak Presiden menyiapkan obat-obatan dari 3 kemungkinan penyakit ini. Mohon izin Bapak Presiden. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira kita ke Menteri PU lagi, ada tambahan terhadap BNPB. Yang masalah jalan di Aceh ini memang paling berat adalah tembus batas tidak ya Bapak sudah janji waktu Bapak jadi ke itu kita Tapin Mandi itu kita targetkan selesai tanggal 10 Pak Desember. Kemudian setelah itu ada 3 jembatan yang ada di depannya itu langsung semua beli yang dibantu oleh Zipur Pak. Langsung masuk Pak. Ada 3 jembatan di depannya Pak. Jembatan
Palu Kulus 20 meter, jembatan Enang-Enang 30 meter, dan jembatan Munirangka 30 meter. Kita targetkan paling lambat akhir Desember, paling lambat tuh Pak, kita sudah tembus ke Bendung Pria Pak, paling lambat itu Pak. Pak, izin Pak. Oke, kalau tadi saya catat kebutuhan yang Anda sampaikan ya, Kepala BNPB, 35 beli ya, total ya di 3 tempat, 35 beli. Pak Sobat, kita Kasat ada, Panglima TNI kita punya beli. Berapa kita punya beli? Yang sekarang kita bisa kerahkan ada 17, sekarang sudah ada 11 yang kita kerjakan. Di jalan kita ada 3, kita akan segera mengirim lagi 3. Nanti kita kirim bertahap karena tergantung space kapal pengiriman. Jadi Anda masih bisa kerahkan berapa beli? Masih bisa 6, nanti kita cari lagi dan bisa 5 lagi Pak. Nanti ada dari Kemhan juga, Ya. 5 yang baru. Mungkin 5 atau 10. Itu masalah kita 27. Ya. Jadi dari Anda mengatakan kebutuhan 35, kita sudah bisa 27, berarti kurang 8 ya. Segera dicari ya, 8 beli. Oke. Good. Kemudian genset. Genset ini saya kira kebutuhannya ini saya lihat berapa ini, hampir lebih dari 700 ya, sekitar 750 ya. Genset ya. Nanti bisa ya kita adakan. Oke. Iya. Iya. Kebutuhan genset ya. Oke, baik. Karena pegangannya kita Oke. sudah full gabung. Ya. Jadi mungkin bisa lebih berkecil. Oke. Yang kita perhatikan ya, desa-desa yang masih terisolasi ya. Ini yang kita pikirkan. Baik, Menteri Kesehatan ada tambahan? Jadi memang Pak Presiden, di Aceh itu dari 309 puskesmas, penyakit-penyakit yang Pak Mehan sampaikan itu yang paling sering. Ya. Kita kekurangan dokter karena dokter di sana jadi korban juga. Ya. Jadi saya akan minta tolong juga Pak Mehan kalau boleh. Saya butuh sekitar 300 dokter 3 bulan ke depan untuk misi saja. Misi sampai PKN jadi. Nah, saya akan kasih sebagian, tapi kalau boleh TNI Polri kan lebih gampang mobilisasinya Pak. Kalau boleh saya pinjam dulu 3 bulan, tapi uangnya kita carikan dari saya supaya bisa di-drop ke puskesmas daerah terpencil tadi, melayani masyarakat dan pengungsian. Sekarang saya tanya, kalau koas boleh nggak diterjunkan? Sudah boleh? Yang internship, Pak, internship. Harus ada dokter pendamping. Tapi emang harus ada dokter pendamping saya. Saya sebenarnya lebih kalau diizinkan pinjam tadi 300 kita deploy. Saya dengan Pak Men, 300 dokter kita deploy 3 bulan aja. Puskesmas Karena kita di Papua juga. Tapi kalau koas internship, internship lebih tinggi dari kuas. ya, internship sudah bisa. Bisa ya. Dia praktis kan sudah. Ya, praktis udah bisa. Kesehatan itu udah ada. Sekarang coba dicek ya Pak Yusuf. Siapa Pak? Intern kita berapa yang sudah bisa? Berapa? Di 3 provinsi aja. 74. Sudah diplomat. 300. Jadi Sudah. perguruan tinggi. Bisa juga kan? Mungkin dari kalau ada kuasnya. Iya terus koasnya. Kuasnya Kuasnya. Saya kira bisa itu, perguruan tinggi bisa dikerahkan juga itu. Kalau kuas masih agak Enggak, internship ya. Baik, siapa lagi yang ya, silakan Menteri Perumahan. PKP ya. Selamat malam Bapak Presiden yang kami hormati. Tadi kami bersama-sama mengambil inisiatif rapat Pak, karena kami tinggal di sini bersama Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekda Aceh, kemudian Bapak Kapolda dan Bapak Pangdam, dan juga Dirjen dari Dalam Negeri tadi untuk memetakan beberapa hal Pak. Yang pertama, data yang kami terima dari Pemda, mohon maaf Bapak Kepala BNPB ya,
berbeda dengan apa yang dapat dari BNPB. Yang kami terima itu adalah rusak ringannya 50%, kemudian juga yang sedangnya itu 20%, yang berat 30%. Ya, jadi begini Menteri Perumahan, ini kan kita masih di tengah krisis, data itu pasti masuk dan akan tambah lengkap, ya, dan jadi nggak ada masalah kalau ada berapa belas entitas, agensi yang kerja, ya. Jadi kadang-kadang ada perbedaan hitungan itu nggak ada masalah. Yang penting garis besarnya kita mengerti, ya. Garis besar mengerti. Jadi saya kira itu jangan permasalahkan kalau ada perbedaan dikit-dikit itu, ya. Izin Pak, boleh lagi sedikit Pak? Kemudian kami sudah memakai yang RISA Pak. RISA itu tadi yang ditujukan Bapak Kepala BNPB, betul. Itu yang di Semeru ya Pak ya? Kita sudah bekerja sama dengan BNPB Pak di berbagai lokasi Pak. Tahun lalu itu di Cianjur ya Pak ya? Cianjur kita juga udah sama-sama. Kemudian tahun 2024, kemudian kita juga sudah ada di Mongondo Bolang Mongondo Selatan ya Pak ya, ada 287 unit, kemudian Ternate 49 unit, kemudian di Kabupaten Agam dan Tradatar ya tahun lalu ya Pak ya 140 unit Pak. Tapi memang ini nggak pernah sebesar ini Pak Presiden. Ini memang paling besar. Ini di total aja semua kan nggak sampai dengan apa yang kebutuhan 3 provinsi Pak. Jadi tadi saya dibantu sama Pak Andre itu dari anggota DPR dari Sumatera Barat. Juga malam ini kami berkoordinasi dengan Dirut Semen Indonesia Pak. Dia bisa ada satu temuan baru Pak. Karena mungkin kita perlu jumlahnya besar banget Pak. Jadi kalau yang konvensional malam ini saya sudah panggil yang produk RISA yang sudah kita kerjakan selama ini dengan Bapak Kepala BNPB itu kapasitasnya terbatas Pak. Untuk prefab. Untuk rumah yang huntap Pak, yang huntap. Karena kalau yang apa ya sementara itu tanggung jawabnya Bapak Kepala BNPB Pak. Jadi kami mau. Kalau huntap pun kalau perlu pakai prefab gak ada masalah. Ya, ya. Orang gedung aja pakai prefab kok, ya. Jadi menurut saya ada teknologi yang bisa kita pakai, ya. Terakhir Pak izin, jadi kami nanti membutuhkan angka yang akurat Pak untuk bisa pemesanan supaya jangan kebanyakan, jangan kurang, ya. Supaya kami mohon dapat angka itu, ya. Karena kami mesti pesannya malam ini saya mesti kumpul supaya angkanya pas Pak, karena juga selama ini nggak pernah ada ribuan gini Pak, puluhan ribu gini Pak. Ini paling besar Pak. Ya. Jadi si suppliernya dari tadi saya udah kontak telepon, dia nggak sanggup Pak. Jadi saya mesti cari, tadi Andre bantu saya yang dari anggota DPR dari Sumatera Barat. Kebetulan dia ada produk baru, malam ini kami mau bertemu supaya bisa dari Semen Indonesia. Semen Indonesia itu salah satu BUMN Pak. Ya. Demikian Pak Presiden. Terima kasih. Ya. Baik, Panglima TNI, apa ada yang mau dilaporkan? Yang hormat Bapak Presiden, izin melaporkan rekapitulasi pelibatan TNI di daerah bencana. Total personil yang sudah dikerahkan 32.915 orang, terdiri dari TNI Angkatan Darat 26.813 orang, yaitu terdiri dari Batalion Teritorial Pembangunan yang baru dibentuk, mereka sudah deploy, kemudian Yon Seni dan Yon Bekang. Kemudian dari TNI AL 3.452 orang, terdiri dari marinir dan pelaut. Kemudian TNI Angkatan Udara 2.650 orang, terdiri dari Kopasgat dan penerbang. Kemudian alutsista yang digelar jumlah 85 unit, terdiri dari 19 unit pesawat A400, Hercules, CM295, Kasa dan Karapan dari BNPB. Kemudian 50 unit heli terdiri dari jenis Karakal, Super Puma, Bell, Mi-17, Panther, Dolphin, dan dari BNPB 25 unit sewa. Kemudian 16 unit. Sebentar, 25 unit sewa. Kami sewa
Berapa? Tidak sampai segitu. Oh, 11. Sewa Oke. 2 heli yang besar. Kemudian ada pesawat susi air juga kami sewa 2 unit. Oke, yang besar apa tuh? Yang besar 1 MI, 1 Sikorsky. MI berapa? MI 17 ada MI berapa? 17. Hah? Tapi ada yang lebih besar loh. MI 26 atau yang ini MI 17. Oke. Sebentar lagi kita akan datangkan MIM kalau nggak salah. MI 26 mungkin, yang lebih besar lagi. Ya. Lanjut, Panglima. Baik, kemudian 16 unit KRI, ada 2 unit KRI rumah sakit. Kemudian total logistik yang sudah di drop ke daerah bencana sejumlah 1.532,81 ton, yaitu melalui angkutan udara lewat heli, kemudian airdrop dan airlanded menggunakan Hercules, CN dan KASA, dan melalui KRI. Kemudian alat perlengkapan yang sudah didorong ke wilayah bencana sejumlah 1.980 unit, terdiri dari jembatan beli, kemudian kendaraan maung, amphibious ponton, alat berat, kren, kemudian ekskavator, bulldozer, dan 41 truk, kemudian LCR, tenda, radio HT, dapur lapangan, pelbet, 400 payung udara yang digunakan untuk mendorong logistik lewat udara, kemudian 100 unit genset dan 100 unit Starlink. Terima kasih. Saya mau tanya, di kampung-kampung yang terisolasi kita airdrop, dan pada saat airdrop kita punya personel TNI di bawah untuk mengendalikannya. Oke. Selama ini tepat ya, tepat. Saya minta itu payung-payung barangnya dikumpulin ya, jangan hilang. Udah reject. Untuk kepentingan. Ya sudah. Asalnya sampai prajurit aja kan. Iya. Baik, jadi semua desa terisolasi sudah bisa masuk TNI Polri ya? Bisa masuk ya? Oke, baik. Nah, yang penting mereka bisa kendalikan. Baik. Baik, Kapolri mau laporkan? Terima kasih Bapak Presiden, mohon izin menambahkan saja untuk kegiatan penanganan bencana. Kami melibatkan 12.397 personel. Kemudian ada kekasan yang memang harus kami selalu siapkan, yaitu terkait dengan masalah DVI dan identifikasi serta trauma healing, Pak. Karena memang biasanya ada jenazah-jenazah yang perlu diidentifikasi, sehingga kemudian kita turunkan DVI. Untuk penggunaan kekuatan untuk pencarian, kami ada kurang lebih kapal untuk di Aceh ini 1, Sumbar 1, kemudian Sumut ada 2, kemudian Kinain Aceh ada 15 personel plus 3 ekor Kinain, Sumut 14 personel plus 4 ekor, dan Sumber 10 plus 10 ekor. Kemudian untuk pesawat di Aceh ini heli ada 3 Pak, di Sumut ada 2, nanti kalau selesai akan kami geser, dan 4 heli, 2 pesawat dan 4 heli, kemudian Sumbar 1 heli. Kemudian untuk bantuan kemanusiaan, selain yang tadi disampaikan oleh PNBB, kami juga mempersiapkan posko tambahan. Saat ini ada 213 ton beras yang saat ini sudah ada di posko dan terdistribusi. Ini dan kebutuhan dasar selanjutnya nanti akan kami laporkan khusus. Namun ini untuk membackup apabila kegiatan-kegiatan PNBB masih kurang, masih ada stok di kami yang kami persiapkan. Kemudian
Pak Menkes mohon izin terkait dengan kaitannya penanganan Recording in progress. jenazah, khususnya yang belum teridentifikasi, karena mohon izin dari 903 yang saat ini kami tangani, masih ada 221 yang belum teridentifikasi. Ini kadang-kadang memerlukan tambahan terkait dengan tempat untuk menyimpan mayat. Kalau bisa ditambahkan seperti, mohon izin Pak, kami sementara ini kami menambahkan kemarin di Sumbar seperti cold storage gitu Pak, sehingga kemudian sampai dengan teridentifikasi kondisi jenazah masih tetap terjaga, karena itu memang juga menjadi salah satu yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat mungkin di rumah sakit yang ada bisa ditambahkan. Mohon izin sementara itu yang kami tambahkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Kapolri. Ada laporan lain dari para kepala staf mungkin? Izin Pak, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Presiden beserta peserta rapat yang saya hormati, kami dari Angkatan Darat dikoordinir oleh Panglima TNI untuk terus mendukung apa tadi kekurangan yang disampaikan oleh BNPB, ada yang 18 poin Pak. Tentang personil saya kira tidak ada masalah Pak, ini karena kita sudah dari TNI saja sudah lebih dari 30.000. Yang selanjutnya mengenai jembatan tadi 318, kami sudah koordinasi dengan PU menggunakan jembatan Aramco yang menggunakan ring seperti baja Pak, jadi itu lebih cepat. Kami akan segera kirim dari Jakarta nanti untuk kita coba di tiap tempat 20 titik jembatan nanti Pak di sini. Jembatan apa itu? Jembatan Aramco Pak. Aramco. Siap. Jadi kayak plat Aramco baja. itu kayak perusahaan minyak ya. Di Saudi punya. Saudi Pak. Ya. Ada hubungan apa itu? Belum tahu Pak. Dia punya hubungan apa sama Saudi ini? Ya. Pak, ikut Bapak. Iya, iya. Siap. Gimana? Aramco ya? Oh. Aramco Pak. Siap. Itu Terima bisa kasih berapa- atas. Bisa berapa meter lebarnya? Jembatan besar juga bisa Pak. Ring sampai diameter 5 meter sudah ada Pak. Tapi kelihatannya ini kebanyakan kecil-kecil Pak. Oke. Kalau sudah besar pasti mintanya beli Pak. Oke. Jadi kalau diameter 3 kita susun itu bisa cukup panjang jadi Pak. Kami nanti akan memastikan keamanannya dengan Kementerian PU Pak. Selanjutnya kegiatan-kegiatan lain tadi sudah disampaikan bahwa untuk dokter, Guntara, hunian tetap kami akan terus menyiapkan anggota kita untuk mendukung semua kesulitan-kesulitan tentang personil. Demikian Pak dari kami Angkatan Darat. Terakhir Pak, terima kasih atas kehormatan bagi saya untuk bertugas sebagai dan Satgas Jembatan Pak. Ini di tempat ini akan kami buktikan dan juga nanti di seluruh Indonesia kami akan segera kerjakan. Sekali lagi terima kasih, kebanggaan dan kehormatan buat saya Pak. Nanti ada wing jembatan. Kalau apa itu kehormatannya, jembatan ini sumber kehidupan rakyat. Ya. Ya, kayak saya loh. Mohon izin Bapak Presiden izin menambahkan apa yang dijelaskan dari Bapak Panglima. Dua kapal rumah sakit yang sudah ada sekarang standby-nya di Sibolga 1, KRI Lajiman, kemudian dari Dr. Suharto di Loksmawe. Untuk trauma healing nanti akan kami kirimkan melalui pesawat. Biasanya satu kapal rumah sakit membawa satu tim trauma healing. Kemudian dalam perjalanan satu kapal tanker sedang berjalan menuju Loksmawe, nanti bisa mendukung bahan bakar untuk genset Bapak. Mungkin itu aja tambahannya. Siap, terima kasih. Siap, terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan. Izin kami menambahkan yang disampaikan Bapak Panglima terkait dengan airdrop Bapak. Jadi airdrop ini dilaksanakan, jadi ada dropping menggunakan helikopter yang dia landing kemudian memberikan bantuan. Ada juga yang di airdrop menggunakan pesawat fixed wing. Kami siapkan 3 pesawat Hercules CN295 dengan Kasa 212.
Untuk Kasa 212 dengan CN 295 menggunakan helibox. Jadi helibox itu diisi sekitar 5 kilo barang-barang yang akan di-drop, kemudian didorong sesuai dengan lokasinya, dan dia akan jatuh karena dia berputar, jadi jatuhnya tidak terlalu keras. Kemudian untuk yang daerah yang besar, kita menggunakan airdrop, menggunakan pesawat Hercules, Bapak. Satu bandel itu 150 sampai 165 kilogram menggunakan parasut personal yang sudah expire. Yang sudah dilaksanakan 700 helibox kita dropping, masih ada 5.000 helibox kotaknya sudah kita cetak baru lagi, sekarang ada di Medan, di Lanut Suwondo. Kemudian untuk bandel yang low carry low altitude kita sudah ngedrop 122 bandel, dan setiap hari ini yang terakhir 2 hari terakhir di Blangkejeran di Gayo Luwes, Bapak, itu sebetulnya ada landasan tapi hanya bisa didarati pesawat Kasa. Kenapa kita drop menggunakan bandel-bandel itu? Karena satu bandel sekali drop bisa 5,7 ton. Kalau menggunakan Kasa hanya 1,5 ton, jadi bisa landing Kasa, bisa diturunkan di situ, tetapi hanya 1,5 ton. Lebih efektif kalau kita drop pakai Hercules, sekali drop 36 bandel kali 165 kilo bisa 5,7 ton, Bapak. Itu penambahan yang izin kami tambahkan, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di PLN ada tambahan? Mohon izin, tadi sudah disampaikan oleh Menteri SDM. Kami hanya ngecek di lapangan, Bapak, bahwa ada 4 kota yang tadinya masih gelap, Bapak. Malam ini sesuai perintah Bapak dan Pak Menteri SDM diperintahkan untuk menyala, Pak. Tadi kami cek untuk Aceh Tamiang sudah aman dan sudah final check akan menyala 20.30. 15 menit lagi, Pak. Kemudian untuk Aceh Tengah, Pak, kami baru saja cek pasukan kami di lapangan sudah aman dan final check 20.30 juga, Pak. Kemudian untuk Bener Meriah ini juga sudah kami cek aman dan sudah final check untuk menyala di 24.5, Pak. Terus untuk Gayo Luwes memang sudah menyala tadi pagi. Alhamdulillah. Tentu saja tadi juga sudah disampaikan untuk sistem kelistrikan Aceh meningkat jadi 93%. Tapi sekali lagi mohon izin Bapak, ini sistemnya butuh sinkronisasi selama 24 jam, Pak, untuk agar stabil sehingga besok malam untuk pemadaman bergilir sudah bisa selesai, Pak, besok malam. Jadi 93% secara jumlah kapasitas sudah terpenuhi, tetapi untuk sistem yang stabil butuh proses sinkronisasi 24 jam. Demikian Bapak laporan dari kami. Mungkin hanya sedikit apresiasi Bapak ini. Kami tidak mungkin bekerja sendirian, Bapak. Ini kami terharu. Material tower emergency kami itu dibantu menggunakan Hercules TNI Angkatan Udara, Pak, sampai ke Aceh. Kemudian kami juga mendapatkan bantuan helikopter untuk mengangkut material kami ke lokasi tower-tower kami, Pak. Kemudian juga material kami itu diangkut menggunakan pasukan TNI Angkatan Darat, Bapak. Jadi kami menembus medan berat juga didampingi oleh pasukan TNI. Kemudian kami mengakui juga untuk genset itu ada yang dari heli TNI Angkatan Udara, dari kapal-kapal dari Polri, Bapak. Pengamanan dari Polri, Angkatan Darat, dan juga Angkatan Laut untuk kapal-kapal. Jadi kami sendiri tidak menyangka bahwa hari ini bisa perkembangannya sangat cepat dan bisa hampir 100%. Karena kalau melihat 10 hari yang lalu rasa-rasanya berat, Pak, menembus alam, tetapi ternyata konsep pertahanan keamanan rakyat semesta ini ternyata berjalan dengan baik. Demikian Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih. Di Pertamina ada yang perlu dilaporkan? Yang kami hormati Bapak Presiden beserta Bapak-Bapak sekalian, untuk percepatan
distribusi BBM dan juga LPG, Pak. Kami selalu dalam koordinasi dan tentunya support yang begitu besar dari Menteri SDM yang selalu memberi dorongan percepatan di lapangan. Kami sudah daerah-daerah terutama SPBU yang terdampak sudah selesai sebagian besar kita perbaiki. SPBU kita maksimalkan beroperasi 24 jam, Pak, supaya mengurai antrian yang beberapa waktu lalu cukup panjang. Dan tentunya petugas di SPBU kita tambah, namun pada 3-4 hari yang lalu memang support begitu besar kita dapat dari TNI dan Polri, Pak. Jadi sebagian dari TNI dan Polri juga ikut membantu mengisikan BBM bagi rakyat. Dan tentunya yang menjadi fokus saat ini adalah daerah-daerah yang masih terisolir. Contohnya untuk di Aceh Tengah dan Benar Meriah beberapa waktu lalu kami juga sudah memulai dengan menyewa pesawat perintis untuk mengirim solar yang khusus digunakan untuk alat berat, Pak. Dan atas bantuan TNI kami juga sudah mengirim menggunakan Hercules yang akhirnya bisa volumenya lebih besar. Kami juga sudah koordinasi untuk mengirimkan ke beberapa daerah yang masih terdampak. Dan yang akan kami lakukan dalam waktu dekat adalah menggunakan sling load khusus untuk LPG, Pak Presiden. Kami sudah diskusi, kami tentunya memperhatikan aspek safety. Di ketinggian berapa tabung-tabung LPG dengan tekanan kurang lebih 18,6 kg per meter square itu bisa tetap aman. Kalau dalam perhitungan kami tadi kurang lebih sekitar 2 kilo, Pak Kasau. 2 kilo itu masih aman dan kami yakin jangkauan helikopter juga mungkin ketinggian tidak sampai itu, apalagi menggunakan sling. Jadi kami akan usahakan supaya bisa tempat-tempat yang masih terisolir dapat langsung menerima LPG. Terima kasih. Kalau sling load berapa muatnya? Berapa ton? 3 ton. Saya kira signifikan ya untuk Signifikan, siap. satu desa. Oke. Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih. Menteri Kesehatan. Terima kasih Bapak Presiden. Seperti yang Pak Menan sampaikan, gelombang kedua dari kematian sesudah bencana adalah penyakit, Pak. Nah, penyakit ini yang kita sudah ketemu sekarang, ini artinya lebih dari sini, Pak. Di atas 10 itu karena ibu hamil, kelahirannya terlambat, kemudian cuci darah, Pak. Karena banyak sekali cuci darah ini harus seminggu 3 kali, kalau berhenti dia wafat. Nah, untuk itu kami memang mengejar agar 18 kabupaten kota terutama di Aceh ini rumah sakitnya segera bisa beroperasi, Pak. Sampai sekarang masih ada sudah 12 kabupaten kota yang beroperasi penuh, ada 6, Pak, yang masih belum penuh. Sehingga ruang operasinya, ruang cuci darahnya Rumah sakit kabupaten. Rumah sakit kabupaten kota. Ada berapa? Ada 6 yang masih belum penuh, Pak. Itu Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Benar Meriah, Tamiang, dan Gayo Lues. Nah, yang saya butuh bantuan, Pak, 3 diantaranya karena aksesnya belum bagus. Jadi kalau ada orang kena di desa, kan ini harus dibawa ke rumah sakit, Pak, untuk dirawat. Itu di Benar Meriah, yang saya dengar 3 hari lagi jalan akan terbuka. Aceh Tengah, yang saya dengar 17 Desember akan terbuka, dan Gayo Lues, Pak. Kami membutuhkan bantuan agar akses jalannya ke sana terbuka, sehingga masyarakat yang ada di daerah kalau udah hamil, kemudian harus cuci darah, itu bisa dibawa. Kemudian untuk yang 6 lainnya, Pak, itu masalah utamanya tadinya BBM dan listrik, tapi alhamdulillah 2 hari terakhir ini dengan bantuan dari teman-teman dari TNI bawain genset pakai sling itu, mudah-mudahan malam ini selesai semua ya Pak Ese. Karena kita butuh 24 jam listrik, nggak boleh mati, Pak. Karena begitu dia operasi kan dia nggak boleh mati. Jadi Saya kira begini ya, tadi yang disampaikan Menhan, dan juga saya kira heli-heli TNI Polri, kalau ada pasien yang sangat butuh, kita jemput aja, evakuasi. Jemput aja, ya. bisa. Medivac. Medical evacuation langsung dibawa aja ya. Nah, kemudian Pak, kita mulai besok seluruh vendor alat, karena alatnya terendam semua, Pak. Jadi sekarang sudah dibersihkan. Saya terima kasih juga ke TNI dan Polri yang udah bantu bersihin. Itu besok teknisi akan datang dari Jakarta. Saya minta untuk cek alatnya. Kalau misalnya alatnya masih bisa diperbaiki. Kalau rusak kita akan drop. Saya masih ada uang, tapi kalau kurang nanti saya akan minta. Nah, yang terakhir memang Pak adalah ini SDM-nya kan dokternya juga kena bencana, Pak, di sana ya. Dokternya kena bencana, mereka semangat kerja. Tadi barusan saya meeting dengan seluruh RSUD, mereka semangat kerja.
Tapi mereka kadang-kadang suka susah makan juga, Pak. Jadi banyak dokter-dokter ini di 6 ini Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Bener Meriah, Tamiang, Gali Luas, keluarganya juga susah makan. Jadi kalau saya boleh ada dapur umumnya diprioritaskan tenaga medis dan tenaga kesehatan di 6 ini supaya bisa hidupnya tenang gitu, karena dia keluarganya dapat makan. Dan kalau boleh Menteri Perumahan kalau bisa dibangun juga duluan jadi mereka bisa lebih tenang. Itu aja dari kami Bapak Presiden. Baik, saya kira benar ya, tolong diprioritaskan makan untuk dokter sama tenaga kesehatan. Ya. Kalau perlu drop khusus, ya. Baik, kalau begitu. Mana Bupati Aceh Tengah? Saya mau Pak Haili ya. Saya mau hubungi langsung ini, bisa dia pasang video nggak gitu? Baik, sementara kita tunggu. SDM sudah laporan tadi ya? Ya, Mensos, silakan. Terima kasih, izin menambahkan Bapak Presiden. Tadi sudah disinggung oleh Kepala BNPB terkait dengan dapur. Jadi dukungan kami adalah logistik yang berada di gudang-gudang provinsi, di Dinsos provinsi maupun kabupaten kota. Setelah itu kami membuat dapur, dan dapur yang bisa kami jangkau sampai hari ini adalah 39 titik yang memproduksi 400.000 porsi setiap harinya di 3 provinsi. Kemudian yang kedua yang ingin kami laporkan tadi juga sudah disinggung, santunan. Jadi kami juga nanti akan memberikan santunan bagi yang wafat dan dukungan bagi yang luka berat. Yang wafat itu indeksnya 15 juta, kemudian yang luka berat itu 5 juta. Kemudian yang terakhir Pak Presiden, tindak lanjut setelah mereka mendapatkan huntara, bagaimana bisa hidup kembali normal. Dan tentu perlu dukungan-dukungan pemberdayaan. Untuk itu kami akan bekerja dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, untuk memberikan melakukan asesmen. Nah, hasilnya nanti akan ditindaklanjuti dengan memberikan dukungan-dukungan untuk pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan setiap keluarga. Nanti berapa kira-kira kebutuhannya akan kami laporkan. Tapi untuk sementara kami juga telah memiliki sebagian dana untuk mendukung itu. Saya kira itu tambahan kami. Terima kasih. Terima kasih. Menteri PU. Sedikit menambahkan Pak, per hari ini tanggal 7 Desember, alat berat yang sudah kita turunkan ada 298 unit Pak. Jadi dari ekskavator, loaders, dan repo yang long arm juga kita turunkan untuk memperbaiki sungai-sungai. Demikian juga dengan ada beberapa tambahan kita dulu dump truck untuk support, salah satunya penyediaan air bersih untuk kabupaten yang jalan sudah terbuka seperti Tamiang. Tadi pagi kita masukkan air bersih Pak untuk support RSUD, ada 121 unit yang sudah kita dideploy di sini Pak, besar juga bahan-bahan untuk perbaikan sungai dan seterusnya Pak, termasuk beberapa jembatan beli. Saya itu sekitar yang sudah kita turunkan sekitar 2,8 kilo Pak, jembatan beli yang kita sudah turunkan untuk seluruh 3 provinsi ini Pak. Jadi kalau tadi pagi juga Pak Menteri Kesehatan mengatakan Langsa dan Aceh Timur butuh tambahan energi. Kami reroute dari Medan dan dari Riau Pak. Jadi harapan kami memang target-target pembukaan konektivitas dari awal bisa kita kerjakan dengan bantuan terutama dari TNI Pak, karena hanya bisa menyiapkan alat, tapi tenaga kami nggak tahu Pak, karena kondisi alamnya memang sangat luar biasa Pak. Demikian Pak, terima kasih Pak atas support dan arahannya Pak. Mohon arahan Bapak. Terima kasih Menteri Dalam Negeri. Siap, mungkin dua saja Pak. Yang pertama, kami laporkan bahwa keadaan keuangan daripada daerah Pak, baik provinsi 3 provinsi, kabupaten kota ada 52, kabupaten kota ini anggaran mereka yang diandalkan untuk
dalam keadaan krisis namanya belanja tidak terduga Pak, BTT. Tapi karena sudah akhir tahun, ini sangat tipis. Ada yang cuma 75 juta, ada yang 300 juta. Padahal mereka memang betul Pak dibantu oleh pemerintah pusat, pangan yang besar-besar betul, BBM, kemudian beras dan lain-lain. Tapi ada hal yang kecil yang kami temukan waktu datang ke lapangan, misalnya pampers untuk bayi, kemudian untuk perempuan Pak, dan lain-lain. Dan biasanya mereka minta kepada pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Kami sudah menyampaikan kepada seluruh daerah untuk provinsi lain, kabupaten, batu Pak, terutama yang masih punya simpanan, sudah banyak yang tersalur lebih kurang 34 miliar itu langsung kepada provinsi, 3 provinsi, ada juga yang langsung Pak, langsung ke kabupaten tertentu seperti Lok Sumawe, dapat bantuan 3 miliar dari daerah lain Pak. Nah ini sangat, tapi kalau mungkin Bapak berkenan 52 kabupaten kota ini karena mereka kondisi tipis betul, kalau mungkin bisa dibantu mungkin 2 miliar itu untuk pegangan mereka Pak, untuk membantu masyarakat. Yang hal kecil dari Pak. Itu apa per kabupaten? Per kabupaten 52 kali 2 gitu Pak. Oke. Sekitar Tapi itu kecepatan? Mereka akan cepat Pak untuk membantu yang kecil-kecil ini Pak. Hal Ya, kecil ini. kecepatan perlu dibantu juga. Per kabupaten saja Pak. 52 kabupaten. 52 Pak. 3 provinsi. 52 di 3 provinsi Pak. Ya, baik kita segera ya. Siap. Ya. Yang kedua Pak, mohon izin Pak. Tadi siap. Yang kedua tadi ada yang belum tercover yaitu kantor pemerintahan yang rusak Pak. Iya. Kabupaten rata-rata masih bagus Pak, tapi kantor camat, desa banyak yang habis Oke, Pak. nanti dihitung Siap. semua. Kami mohon ini juga bisa dibangun serempak. Iya. Kemudian karena untuk layanan publik Bapak, nanti ini kan banyak sekali dokumen yang hilang Pak. Iya. Dokumen KTP, ijazah dan lain-lain, sertifikat. Saran kami begitu nanti kalau sudah efektif berjalan kantor camatnya, saran kami Pak untuk dokumen-dokumen ini yang punya masyarakat ini mohon izin kalau bisa mereka ngurus digratiskan. Kalau untuk Dukcapil yang di bawah Kementerian kami sudah gratiskan Pak. Tapi mungkin yang untuk ijazah dari Kemendikbudrismen, kemudian STNK BPKB dari Bapak Kapolri, sertifikat ATR BPN supaya nggak memberatkan mereka digratiskan. Ini kan Bapak. Baik, Mendagri, Anda minta 2M per kabupaten ya? Saya kasih 4M. Ya. 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 Kemudian untuk provinsi, berarti provinsi dihitung, ya? Hah? Provinsi yang paling besar mana? Yang paling berat ya? Kirim 20M. Nanti Sumatera Utara berapa, nanti gubernurnya suruh ketemu saya. Ya. Sumut ada? Mana? Hadir semua ya? Wah, dengar ini ya? Waduh. Ya, oke. Pokoknya kita bantu, ya. Kalian yang di depan, kalian panglima terdepan, kalian yang harus bekerja keras untuk rakyat, ya. Jadi yang bisa saya kerahkan adalah dukungan untuk kalian supaya kalian tidak ragu-ragu, ya. Baik. Siap. Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih. Hadir semua bupati. Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari aja, nggak apa-apa ya. Cepat langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa tuh. Sorry itu. Tidak ada itu. Aduh. Saya nggak mau tanya partai mana. Udah kepecat begitu. Baik Mendagri, terima kasih ya. Saya lihat bupati pada senyum semua itu. Ya, pokoknya kita dukung terus.
Menko, ada tambahan? Ya. Pengalaman kita dalam pembangunan Huntara dan Huntap, salah satu yang membuat lamban adalah pengadaan lahan, Bapak. Ya. Karena pengadaan lahan ini menjadi tanggung jawab Pemda, dan bisa diduga seperti Pak Mendagri sampaikan, Pemda tidak mempunyai cukup anggaran untuk pengadaan lahan, Bapak. Jadi ini menjadi PR kita di beberapa daerah, justru yang memperlamban pembangunan Huntara dan Huntap itu adalah pengadaan lahan. Jadi nanti mohon arahan Bapak Presiden bagaimana membantu Pemda untuk lahan relokasi, Bapak. Itu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Menko. Baik, nah ini jadi perhatian khusus ya, nanti kita akan cari tanah-tanah negara, ya. Jadi nggak boleh ada Pemda yang keluar uang untuk lahan, ya. Saya kira hampir semua sudah laporan ya, tinggal Gubernur, ya. Ada, ya. Selamat malam, salam sejahtera kepada kita semua. Yang dihormati Bapak Presiden, yang kita muliakan semua Kabinet Kementerian bersatu. Kita hormati Bapak Panglima, Bapak Kapolri, Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, dan juga Wakil Gubernur, Bapak Wagub, Bapak Sekda, dan jalan semuanya. Saya cuma ingin menambahkan sedikit, Pak. Yang paling urgent sekarang, Pak, kita boleh dengar tadi kesehatan, Pak. Obat-obatan, Pak, paling urgent, Pak, karena sudah mulai gatal-gatal, sudah mulai kembung dan lain sebagainya, Pak. Ini kekurangan sekali, Pak, obat-obatan. Terus yang kedua, pakaian, Pak. Pakaian sama sekali tidak ada, Pak, karena mereka semua dibuat lumpur. Kemudian alat-alat ibadah, Pak. Alat ibadah juga tidak ada sama sekali, dan juga gas LPG dan 3 kilo ya, Pak. Itu perlu sangat urgent juga, Pak. Kemudian yang terakhir, Bapak Menteri Dalam Negeri Pak Tito, ini saya lihat di semua provinsi barang kawalan, Pak, sembako, mereka pedagang-pedagang naik sesuka hati. Ini satu papan telur itu sampai 100.000, Pak. Jadi Pak Menteri mungkin boleh membuat satu pengumuman amaran bagi pedagang-pedagang yang ingkar. Nanti kita boleh itu. Saya sudah amarankan, Pak, semua Alfamart, Indomaret tidak sekali menaikkan harga barang. Kalau saya copot izinnya, Pak. Seperti itu, Pak. Dan saya terima kasih kepada Bapak Menteri terkait dan semua stakeholder pada kesempatan malam ini yang telah membantu Aceh, Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Presiden. Mudah-mudahan bencana alam ini dapat pulih seperti yang kita harapkan. Karena setiap bencana ada hikmahnya, Pak. Tapi nggak tahu lagi macam mana ke depan. Mungkin kita tinggal diuji oleh Allah SWT, oleh Tuhan. Kemudian kita lihat sekarang program-program Bapak Presiden lebih menonjol, lebih kepada masyarakat, seperti mana dikatakan Al-Quran, wa amanahum min ju' wa aman min khawf. Jadi membahagiakan masyarakat, mensejahterakan masyarakat, juga kepada Indonesia kita bersatu. Saya rasa ini terakhir saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua hadirin yang saya hormati, juga yang melalui Zoom, para gubernur, bupati yang hadir. Terutama saya ingin menyampaikan terima kasih, penghargaan saya kepada saudara sekalian semuanya, para bupati, para gubernur, semua pejabat, semua petugas. Saya lihat di lapangan sepertinya semua bersatu kompak, kerja semua untuk rakyat, untuk segera memulihkan keadaan. Saya lihat semua lembaga, TNI, Polri,
BNPB, PLN, Kemsos, semua ada. Dokter-dokter tadi laporan ke saya, guru-guru laporan ke saya. Semua saya lihat. Jadi saya sampaikan terima kasih. Kemendagri, PU, semuanya bekerja keras. Ini memang Recording in progress. suatu tantangan, cobaan bagi kita, tapi ini juga menurut saya menguji kita dan kita melihat bahwa kita punya kekuatan yang ada pada kita, pengalaman, kita pernah mengalami musibah-musibah yang besar, cobaan-cobaan besar, tapi kita dengan kerjasama, dengan kekompakan kita mampu menghadapinya, dan kita buktikan kita kerja tanpa lelah. Saya lihat sendiri di lapangan, saya tanya prajurit-prajurit, ada yang sudah 7 hari, 8 hari, ada yang bekerja. Terima kasih ya, dan kita benar-benar akan kelola, kita punya kemampuan sehingga kita bisa memberi apa yang diperlukan. Ke depan kita akan lebih teliti dalam manajemen ini ya, jangan sampai ada yang dibutuhkan rakyat tidak sampai. Saya kira obat-obatan harus segera prioritas ya, segala kebutuhan bisa segera aja ya obat-obatan itu. Kemudian pakaian ini saya kira juga nanti ya bikin proyek khusus pakaian ini, dikirim ke daerah-daerah, dihitung ya. Ini juga saya kira bisa boost untuk industri garment kita, industri tekstil kita. Juga nanti bisa digerakkan katakanlah kelompok-kelompok masyarakat ya yang mau menyumbang pakaian-pakaian mereka yang masih bagus ya. Saya kira bisa ini kita tunjukkan gotong royong kita, solidaritas sosial kita. Baik, saya kira kalau tidak ada pertanyaan, saya kira demikian saya yang ingin saya sampaikan. Kita hadapi dengan positif, dengan semangat, dengan penuh kepercayaan diri. Ya, saudara-saudara, itu yang saya sampaikan, penghargaan dan terima kasih ya, dan saya akan terus monitor. Mungkin tiap beberapa hari saya akan datang terus ke semua daerah ya kan. Saya hanya mau memberi moral, saya hanya mau tahu, dengar langsung apa yang dibutuhkan sehingga bisa ada keputusan cepat ya. Jadi mungkin ratas-ratas kita nanti di daerah-daerah susah. Tapi begini, kita harus melihat perspektif yang lebih besar. Jadi kita harus tahu bahwa kalau ada cobaan, kita harus lihat juga masalah bangsa yang lebih besar ya. Masalah bangsa yang besar. Karena itu saudara-saudara, ini lagi bukti bahwa kita harus mengelola semua kekayaan kita dengan sebaik-baiknya. Saya ingatkan, tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan. Karena ini buktinya, kita butuh setiap kemampuan kita butuh setiap uang kita untuk menghadapi dan mengatasi kesulitan rakyat. Ya, jadi ini salah satu saya ingatkan kembali semua menteri, semua pejabat, semua pimpinan, waspada, periksa jajaranmu, periksa proyek-proyek yang kalian bertanggung jawab. Ya, saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri. Saya akan tidak, sangat keras. Jangan ada mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Jadi kepolisian
semua pihak periksa Pemda, ya kan? Catat kalau ada yang nakal-nakal, lipat gandakan harga dan sebagainya. Saya kira demikian. Semua gubernur Aceh, gubernur Sumatera Utara, gubernur Sumatera Barat, pejabat, selamat malam. Terima kasih saudara mengikuti dengan tekun. Kalau tidak ada lagi yang ingin sampaikan, masih ada? Ya. Hanya informasi aja Pak. Ya. Alhamdulillah Aceh Tamiang mulai menyala Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sementara Aceh Tengah dan Bener Meriah, gardunnya juga sudah nyala, tegangan rendahnya sekali itu saya. Jadi butuh waktu sekitar 10-15 menit. Oke. Tapi kalau yang Aceh Tamiang sudah alhamdulillah sudah menyala sudah. Terima kasih. Bagaimana laporannya? Oh iya, saya mau coba hubungi ini Bupati Aceh Tengah yang terisolir, masih belum, Pak Haili Yoga. Pak Heli, Assalamualaikum. Terima kasih Pak Tagor. Sehat Pak Tagor? Bisa dengar saya? Pak Tagor bisa dengar saya? Bisa dengar saya Pak Tagor? Ya, mungkin hubungannya kurang. Oh, Tagor yang belum jelas ya? Bener meriah. Pak Tagor nggak bisa dengar saya? Gimana? Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya nanti. Ya, terima kasih pengabdianmu. Tabah selalu. Saya akan berusaha nengok kalian kesempatan pertama. Ya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya kalau Bupati masih senyum, saya tenang. Terima kasih. Masih senyum. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya, saya datang. Saya mau nengok kalian dulu. Saya mau lihat muka kalian. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik. Kalau begitu, terima kasih dengan mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Kita selalu berdoa semua rakyat, semua bangsa kita selalu dilindungi, selalu diberi kekuatan, kita bisa mengatasi semua cobaan. Dan saya sekali lagi, saya terima kasih. Saya bangga dengan pengabdian saudara-saudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam. Terima kasih.